Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang keseimbangan arus transportasi dalam jaringan gitu ya. Jadi kemarin kita sudah membahas konsep arus dan jaringan sebelumnya. Nah, sekarang kita mau mencoba bagaimana keseimbangan arus tersebut. Oke ya, untuk memahami keseimbangan arus, kita harus memahami lagi yang namanya fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, kita kan bahas itu di ekonomi, harusnya sudah dipelajari ya, ada yang namanya fungsi permintaan atau kurva permintaan dan kurva atau fungsi penawaran. Yang mana kalau digambarkan dia akan seperti ini. Nah, di arus juga kita akan membahas dua fungsi tersebut, fungsi penawaran, terus fungsi permintaan. Perlu diingat, fungsi permintaan itu kan kita pasti dapatnya given dari konsumen. Jadi pasti sudah dapatnya langsung ada gitu ya. Nah, tapi fungsi penawaran itu bisa kita atur sebenarnya agar bisa seimbang dengan fungsi permintaannya. Nah, berbeda sedikit dengan yang ekonomi, fungsi penawaran di arus transportasi ini dia juga memiliki biaya C, konstanta A, koefisiennya B, dan Q-nya kuantitas gitu ya. Oke ya, jadi yang banyak kita bahas adalah fungsi penawarannya ini. Nah, di mana nanti fungsi penawaran ini akan diseimbangkan dengan fungsi permintaan agar tercapai equilibrium ya, titik yang ini nih. Oke, nah ini adalah contoh jaringan transportasi yang mana di sini bisa kita lihat ada beberapa pilihan jaringan ya. Dari 1 ke 4 ini dia bisa lewat 2, bisa juga lewat 3. Nah, lewat 2 itu ada beberapa rute yang bisa dia lewati, bisa beberapa jalur. Ini ada 3 pilihan. Nah, dalam jaringan arus transportasi, kita yang akan kita seimbangkan itu adalah berapa biaya dan muatan yang akan melewati setiap jaringan ini. Kita bisa hitung fungsi penawaran di sini ya, yaitu C14, artinya fungsi penawaran dari 1 ke 4 ini itu seperti ini. A plus B Q 14 ya, karena yang akan lewat adalah kuantitasnya dari 1 ke 4. Tapi kan dari 1 ke 4 dia bisa saja melewati rute-rute tertentu. Nah, kita akan seimbangkan bagaimana biaya di masing-masing jalur ini sehingga biayanya dalam kondisi seimbang. Nah, tujuan kita itu sebenarnya di keseimbangan arus ini. Nah, yang pertama kita lihat adalah keseimbangan arus itu juga berpengaruh terhadap bentuk dari jaringan itu sendiri. Nih, yang pertama, kita bisa lihat di sini C121 artinya yang atas ini. C12 yang 2 yang tengah, C123 nah yang bawah. Jadi ada 3 nih. Mau lewat manapun pasti kita sampainya kedua karena dia tetap C12. Nah, bentuk yang seperti ini dinamakan memiliki hubungan paralel. Sedangkan yang C13 dan C34, nah ini yang 2 ini, yang bawah, itu memiliki hubungan seri. Nah, apa manfaatnya kita mempelajari tersebut? Karena nanti biaya dan kuantitas di masing-masing ruas ini ketika hubungannya seri dan ketika hubungannya paralel itu maknanya berbeda gitu ya. Kita akan lihat satu persatu bagaimana penyelesaian ketika dia seri, bagaimana ketika dia paralel gitu ya. Ini paralel, ini seri. Oke, yang pertama kita lihat ketika dia jaringannya seri. Jadi 1 ke 2, 2 ke 3. Apa hubungannya? Yang perlu kita pahami adalah volume atau kuantitas dari 1 ke 2 pasti akan sama dengan 2 ke 3. Artinya, barang yang akan kita kirim dari 1 ke 2 pasti kita akan lanjutkan kita kirim dari 2 ke 3 berikutnya. Tapi yang berbeda apa? Biaya dari 1 ke 2 itu belum tentu sama dengan 2 ke 3. Tapi yang pasti kita ketahui adalah biaya dari 1 ke 3 ini adalah penjumlahan dari 1 ke 2 dengan 2 ke 3. Nah, itu aturan seri yang harus kita ingatkan. Jadi yang sama itu adalah volume atau kuantitasnya. Nah, ini contohnya ya, langsung aja dicontohnya di sini. C12 fungsi penawarannya 4 plus 2 Q12 karena Q-nya Q12.
C23 fungsi penawarannya 4 plus 4 Q23. Tadi gunakan dua persamaan tadi. Persamaan pertama C13 sama dengan C12 plus C23. Ya udah, tinggal kita ganti C12-nya dengan yang persamaan yang tadi, C23-nya juga jumlahkan, pasti kita akan dapatkan 8 ditambah 2 Q12 plus 4 Q23. Ingat, rumus kedua dia akan katakan Q12 sama dengan Q13 sama dengan Q23. Jadi Q-nya sama semua melewatinya, karena Q yang sama yang akan diangkut berikutnya. Artinya kita tinggal ganti Q12 ini dengan Q13, begitupun dengan Q23 ini. Jadi dua-duanya ini diganti dengan Q13. Kalau Q13 sama Q13 berarti kan dia bisa dijumlahkan. Sehingga kita tinggal jumlahkan 2 plus 4. Nah, totalnya 6. Jadi C13 8 plus 6 Q13. Jadi kita bisa dapatkan fungsi penawaran pengganti rangkaian seri tadi. Kalau tadi dia ada di tengah-tengah, kalau sekarang berarti ini 1 gitu kan. Di sini langsung 3 gitu ya. Jadi langsung seperti ini. Nah, ini adalah fungsi penawarannya. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau dia memiliki hubungan paralel jaringannya. Jadi 1 ke 2, sekarang dia bisa melewati yang bagian atas C121 atau bagian yang bawah. Berbeda dengan seri, kalau yang paralel ini yang sama itu di C-nya, biayanya. Jadi C121 yang bagian atas ini itu akan sama dengan C122 yang bawah. Nah, tapi Q-nya itu tidak akan sama. Bisa jadi berbeda gitu ya. Nah, untuk menghitungnya kita gunakan persamaan yang ini, C12 sama dengan C121 ditambah dengan C122. Nah, kita coba selesaikan saja contohnya. Karena C-nya yang sama, berarti penjumlahan kita adalah Q121 yang dijumlah dengan Q122. Biar bisa dijumlahkan, karena C-nya yang sama. Nah, untuk itu, kita rubah dulu persamaan C ini ke fungsi Q. Tinggal dipindah ruas saja ya, jadi dapat seperti ini. C yang kedua juga sama, dalam fungsi Q, kita pindah ruaskan, dapat seperti ini. Kembali diingat, C-nya sama. Artinya, yang bagian C yang di atas ini dengan yang di bawah itu sama. Nah, untuk penjumlahannya, kita gunakan fungsi Q. Q121 ditambah dengan Q122. Q121 ini kita dapatkan dari yang pertama. Q12 yang kedua kita dapatkan dari yang sini. Kita jumlahkan. Ingat, C-nya sama sehingga bisa dijumlahkan. Boleh gunakan C121, boleh juga C122, sama aja. Dijumlahkan dapat hasilnya seperti ini. Kalau sudah dapat fungsi Q sama dengan C ini, kita rubah dulu dia menjadi C sama dengan Q, karena kita harus dalam bentuk fungsi biaya. Nah, perlu diingat C-nya tadi walaupun sama, tapi kan itu baru C masing-masing, belum C secara keseluruhan. Maka C-nya harus dijumlahkan, tapi karena dia sama, sama aja dengan dikali 2 ya. Jadi tinggal kita kali 2, kali 2 yang ini hasilnya tadi ya, maka didapatkan seperti ini. Oke, kalau kita sudah bisa menggabungkan fungsi penawaran yang 1-2 yang bagian awal dengan 2-3 ini, artinya kita sudah bisa mencari C13. Nanti hasil dari penggabungan ini, itulah yang kita samakan dengan C13 yang dari permintaan untuk menyeimbangkannya. Jadi langkah pertama itu adalah penggabungan, langkah kedua itu adalah penyeimbangan gitu ya. Nah, ini adalah fungsi permintaannya. Kita bisa lihat. Nah, nanti tinggal samain tuh C13, C13. Akhirnya yang kita dapatkan adalah Q13-nya berapa, C13-nya itu berapa gitu ya. Itu yang akan kita cari di sini. Nah, nanti selanjutnya kalau kita udah dapat Q13 berapa, Q13 berapa, selanjutnya bisa kita cari berapa C12, Q12, C23, Q23.
Dua persamaan dengan dua variabel, artinya bisa diselesaikan. Kita akan coba. Ini tadi penghitung ininya dulu ya, C12-nya dulu tadi didapatkan adalah yang ini kan, 8 plus 6 Q1 6 Q13 dari slide yang sebelumnya ya. Nah, kita samakan dengan fungsi permintaannya ini. Silahkan dihitung, didapatkan Q13-nya itu 24. Tinggal disubstitusikan, dapat C-nya 152. Ini dua angka yang akan kita gunakan. Hubungan yang pertama, Q di 12 itu akan sama dengan 23, akan sama dengan 13. Artinya semuanya akan memiliki Q 24 ini. Jadi mau dia yang 1 ke 2 doang, 2 ke 3 itu semuanya Q-nya 24. Karena barang yang sama yang akan dilanjutkan, kuantitas yang sama yang akan langsung dikirim. Nah, kalau kita dapatkan Q-nya, tinggal substitusikan Q-nya. Jadi 24 substitusikan ke sini. Nah, kita akan dapatkan 52 untuk Q12, 23 untuk C23, kita dapatkan 100. Ditotalin dapatnya 152 ya, sama. Karena C12 tambah 23 itu akan sama dengan C13. Oke ya, itu untuk rangkaian seri. Ini ya, kita dapatkan di sini 24 sama 24, di bawahnya 52 sama 100. Nah, kalau kita gambarkan di sini, gambarnya akan didapatkan seperti ini. Ini adalah fungsi penawaran yang tadi yang setelah digabung yang udah 13. Ini adalah fungsi permintaan yang diberikan ya, dari given dari konsumen. Oke. Selanjutnya kita bahas bagaimana dia rangkaian paralel. Seperti ini, dia bisa lewat atas, bisa lewat bawah. Yang sama C-nya ya, Q-nya berbeda. Oke ya, kita gabungkan. Tadi kita dapat sini di slide sebelumnya kita sudah dapatkan yang ini. Harusnya kita gabungin dulu ya, tapi karena udah digabungkan di slide berikut sebelumnya, jadi sudah ada. Nah, ini adalah fungsi permintaannya dari soalnya gitu ya. Kita lihat bagaimana pengerjaannya. Sama, disamakan dulu C di penawaran sama dengan C di permintaan. Nah, akhirnya kita dapatkan Q-nya 36. C-nya kita substitusikan dapat 104. Ingat, C di atas sama dengan C yang di bagian bawah. C121 akan sama dengan C122. Tapi C12 itu adalah penjumlahan dari yang bagian atas dengan yang bagian bawah. Artinya C121 yang bagian atas akan sama dengan 104. Ini kita bagi 2. Karena hubungannya seperti itu. Yang ini ya, hubungannya akan jadi seperti ini. Tapi C121 sama dengan C122. Yang artinya dia tinggal dibagi 2 dapat 52. Kalau sudah dapat C-nya, kita carinya Q sekarang gitu ya. Berarti Q-nya ya tinggal substitusikan C-nya tadi ke persamaan awalnya gitu ya. Dapatlah 24, yang C2-nya dapat 12 gitu ya. Oke. Kita dapatkan di sini 52, 24, 52, 12. Yang sama C-nya. Ini yang sama ya. Nah, ini kalau kita bikin kurva keseimbangannya seperti ini. Ini fungsi penawaran, ini fungsi permintaannya. Secara keseluruhan yang digunakan gitu ya. Yang seimbang itu harus secara keseluruhan. Oke ya, sekarang kita bahas contoh yang lebih rumit. Di sini ada 4 not. 1, 2, 3, 4. Nah, 1 ke 2 ini dia itu paralel, tapi paralelnya bukan 2, tapi 3. 1, 2, 3 ya. Nah, di sini juga ada paralel lagi 2 ke 4-nya. Sedangkan 1
ketiga, keempat itu seri. Nah, di sini sudah ada ya fungsi permintaannya juga ada. Nah, yang diminta itu, yang ditanya adalah berapa C masing-masing untuk setiap ruas jaringan tersebut. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Ketika kita mendapatkan kasus seperti ini, yang kita selesaikan adalah menggabungkan yang paling kecilnya dulu. 1 ke 2 digabungkan, 2 ke 4 digabungkan, habis itu 1, 3, 4 digabungkan, 1, 2, 4 digabungkan, baru terakhir 1, 4 yang bagian atas, 1, 4 yang bagian bawah. Kita lihat. Nah, ini. Kita gabungkan tadi 1, 2 ini ada 3. Nah, itu yang akan kita gabungkan. Nah, caranya pakai yang paralel yang tadi, dimana kalau paralel yang sama adalah C-nya. Nah, kita akan gabungkan menggunakan yang tadi, didapatkan hasilnya seperti ini. Silakan dicobakan, bisa nggak dapat segini gitu ya. Nah, setelah dapat 1, 2 digabungkan, artinya tinggalkan jadi 1. Selangkah berikutnya kita akan gabungkan yang ini 2, 4. Paralel juga, berarti yang sama tetap C-nya juga yang sama. Dengan cara yang sama yang di awal tadi, maka kita dapatkan C-nya seperti ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita perhatikan yang di atas ini jadi seri, yang di bawah juga dia sendiri seri. Berarti kita selesaikan dulu seri bagian atas dan seri bagian bawah. Oke, seri yang di bagian atas kita dapatkan hasilnya seperti ini dengan cara yang sama yang tadi. Kalau seri tadi kan key-nya yang akan sama gitu ya, penggabungannya. Dapat seperti ini. Nah, sekarang seri yang di bawah 1, 3 dengan 3, 4. Kita dapatkan dengan seperti ini, sama ya. Berarti key 1, 3 dengan key 3, 4 sama. Hasilnya dapat seperti ini. Setelah dapat seperti ini, langkah terakhir adalah menggabungkan C141 dengan C142, dia paralel lagi, paralel 2. Didapatkan hasilnya seperti ini ya. Ini adalah persamaan terakhirnya, C14. Nah, ini yang akan kita seimbangkan dengan fungsi penawaran yang ini. Hasil dari fungsi penawaran ini ketika diseimbangkan dengan cara substitusi ataupun eliminasi gitu ya, eliminasi substitusi, kita akan dapatkan Q14 nya 200, C14 nya 824. Itu kita dapatkan adalah secara keseluruhan. Yang ditanya masing-masingnya tadi C12, C13 gitu ya. Nah, berarti nilai ini harus kita kembalikan ke persamaan yang tadi. Ini yang pertama, dia memiliki 2 rangkaian paralel. Masih diingat, paralel C-nya yang sama, 824. C-nya sama, tinggal dibagi 2 karena dia paralel 2. Kalau dia paralel 3, bagi 3. Kita dapatkan 824 bagi 2, 412. Ini juga sama. Substitusikan C14 ini ke persamaan penggabungannya. Ini ya, hasil penggabungannya tadi masih ada, dapatlah segini. Yang ini juga sama, dapat segini. Nah, hasil yang 2 ini kita akan gunakan untuk seri 12, 24, dan yang 2 ini untuk seri 1334. Ketika seri, hasilnya yang sama adalah key-nya, Q13 sama dengan Q34. Nah, tadi kan 101,5. Jadi dapat langsung substitusikan ke sini, dapat C-nya. Ini C-nya masing-masing. Kalau dijumlahkan pas 412 ya, sesuai dengan C14 bagian bawah. Sekarang kita lihat bagian atas. Berarti seri 12 dengan 24 ya. Hasilnya seperti ini, 12, 24. Key-nya lihat tidak ada perubahan antara Q12 dengan 24 dengan 14-nya gitu, sama 98,5. Substitusikan dapat C13, dapat C24. Nah, selanjutnya dari 2 ini, 2 ke 4 ini, tadi kan dia paralel 2. Berarti Q24 yang ini dengan C24 ini kita kembalikan juga ke paralelnya. Ini paralel, C-nya yang sama. C-nya tadi 300. Berarti kita bagi dulu 2, 150
ya. Ini kan 301,5. Nah, kita dapatkan 150,75 masing-masingnya karena dia 2 ya. Sama. C-nya segini berarti Q-nya bisa kita cari. Dapatlah Q-nya segini. Q yang kedua juga sama, kita substitusikan yang ini ya, C-nya dapat segini. Nah, terakhir 1 ke 2 dia paralel 3. Berarti nanti C 110,5 ini kita bagi 3 nih untuk C masing-masingnya. Nah, ini ya, C-nya jadi 36,83. Tinggal disubstitusikan, dapat Q12 yang pertama, Q12 yang kedua, dan Q12 yang ketiga. Nah, sekarang sudah lengkap. Q-nya sudah ada semua, C-nya sudah ada semua ya. C122-nya sama dengan ini semua ya. Dia kan C-nya yang sama. Itu adalah hasilnya ya. Oke, cukup sekian untuk kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.